Li Yuanba mengikuti Qin Yichen. Namun, ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada semua orang yang hadir. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa anak laki-laki dari dunia martial king yang mengenal Li Yuanba. Dan, melihat situasi saat ini, hubungan itu tidak biasa. Anda tahu, akhir-akhir ini, bukan karena tidak ada yang mencoba memenangkan Li Yuanba. Lagi pula, kekuatan Li Yuanba ada di dalamnya. Menghadapi keberadaan seperti itu, siapapun akan pusing. Namun, semua orang berakhir dengan kegagalan, dan bahkan jika mereka tidak setuju, Li Yuanba akan melakukannya tanpa rasa takut. Yang lebih membuat frustrasi adalah mereka tidak mau melakukan apapun dengan Li Yuanba, karena Li Yuanba adalah pria yang kuat saat dia kuat. Berkelahi hanya akan meningkatkan potensinya. Kecuali, Li Yuanba dapat digulung langsung tanpa memberinya kesempatan. Namun, jelas bahwa tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali berada di luar pusat kekuatan kerajaan. Untuk orang seperti itu, apa yang bisa dilakukan selain mengalah? Oleh karena itu, bahkan orang-orang dari dinasti Nanwu tidak memilih untuk menghadapinya. Seluruh kelompok Qin Yichen datang ke pavilion Fengzhou. 6 dinasti besar, tetapi dinasti yang lebih rendah, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menempati tempat di sini. Bahkan klan angin hanyalah halaman kecil. Apalagi posisinya cukup bias. Jelas, meskipun itu adalah klan angin, itu hanya kekuatan sedang. Hai, Qin Yichen membanting pintu kayu di halaman lain. Untuk waktu yang lama, seorang lelaki tua membuka pintu dari dalam. Lelaki tua itu sudah tua, dengan punggung unta yang kurus dan rambut yang jarang, dan sepertinya sedang berjuang untuk berjalan. Senior, di bawah Qin Yichen, datang ke dinasti atas perintah patriark. Kemudian, Qin Yichen menyerahkan tokennya kepada Feng Wantian kepada lelaki tua itu. Qin. Orang tua itu jelas tidak mengerti mengapa keluarga mengirim seseorang dengan nama non-klan untuk menghadiri acara dinasti. Tetapi setelah dia memastikan bahwa token itu benar, dia membawa seluruh kelompok Qin Yichen dan memasuki halaman. Token klan angin tidak bisa dipalsukan, karena token tersebut mengandung pesona unik klan angin, yang tidak bisa ditiru oleh orang luar. Di halaman, tidak ada orang lain selain lelaki tua itu. Orang tua itu tidak menanyakan identitas Long Qingyao, dan setelah mengatur akomodasi untuk mereka, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri meninggalkan pandangan semua orang. Tempat ini sangat kecil, Liu Yunzeng gugup, tapi tidak bermaksud pergi. Qin Yichen memutar matanya ke arahnya dan tidak berencana untuk mengabaikannya. Dia tidak lupa bagaimana orang ini menariknya ke dalam air saat menghadapi pembangkit tenaga listrik dari dinasti Wu Selatan. Jika bukan karena kemunculan Li Yuanba, saya takut masuk ke Xinjiang, dan kami harus menghadapi pertempuran sengit. Apalagi dinasti Nanwu memiliki banyak orang, dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Qin Yichen datang ke kamar Li Yuanba hanya setelah masa inap Long Qingyao diatur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dua orang menanyakan pertanyaan yang hampir sama. Li Yuanba akan muncul di sini. Qin Yichen tidak mengharapkannya. Demikian pula, Li Yuanba tidak mengharapkan Qin Yichen muncul di sini. Anda tahu, Qin Yichen adalah master pemurnian pil di Li Yuanba. Jelas bukan pilihan yang bijak bagi pil refining master untuk datang ke acara dinasti. Setelah berbicara tentang Li Yuanba, Qin Yichen juga mengetahui bahwa Li Yuanba mengalami beberapa hal kemudian. Setelah meninggalkan Twilight Duchy, Li Yuanba berkeliaran dimanapun ada medan perang. Dan ada dia. Dan akhirnya, dia terlibat dalam perang 4 dinasti menengah. Selama pertempuran 2 dinasti besar, dia menerobos ke wilayah kekaisaran, jadi dia direkomendasikan dan mendapat tempat di dinasti kekaisaran. Meskipun Li Yuanba berkata dengan ringan, Qin Yichen dapat membayangkan betapa sulitnya baginya untuk pergi ke sini. Medan perang dinasti adalah penggiling daging. Setiap hari, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Li Yuanba merangkak keluar dari kematian. Dia adalah potensial, yang pasti tidak disengaja. Urusan Qin Yichen sendiri, tentu saja, dibicarakan dan dilewatkan begitu saja. Meski berkata dengan santai, Li Yuanba juga bisa mengerti betapa sulitnya para pemuda yang keluar dari kerajaan kecil untuk mendapatkan tempat acara kerajaan ini. 2 orang berbicara sepanjang malam. Li Yuanba tidak pergi, tetapi tetap tinggal di klan Feng ini. Menanyai kota di malam hari terasa luar biasa sepi, tanpa suara yang keluar. Namun, gerakan Li Yuanba telah menyadarkan banyak orang. Tinggal di tempat seperti itu? Apakah itu dari dinasti yang lebih rendah? Mereka yang mendapat kabar merasa aneh. Yang lebih aneh lagi adalah hubungan antara Li Yuanba dan Qin Yichen. Tentu saja, semakin banyak orang yang memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Alasannya, tentu saja, adalah Qiao Yuwei. Orang-orang dari dinasti selatan sangat kesulitan mencari sesuatu, yang membuat banyak orang mengetahui identitas Qiao Yuwei. Awalnya, pemindahan Qiao Yuwei bukanlah hal yang sulit bagi orang-orang dari dinasti Wu Selatan. Tetapi sekarang situasinya tampaknya menjadi agak rumit. Campur tangan Li Yuanba membuat banyak orang ingin melihat reaksi Qiao Linlang.
Qiao Linlang jelas merupakan salah satu orang terkuat di acara dinasti ini. Karakter terkuat seperti itu umumnya sangat misterius dan sangat berhati-hati untuk menyembunyikan diri. Lagi pula, tidak ada yang mau mengungkapkan kekuatan mereka saat ini, bahkan beberapa kartu hall. Bahkan jika Qiao Linlang melawan Li Yuanba, sulit untuk mengatakan jika dia tidak menggunakan kartu hall. Namun, begitu dia mengungkapkan kartu hall-nya, dia pasti akan dirugikan melawan mereka yang memiliki kekuatan serupa dengannya. Sejak itu, kemenangannya dengan Li Yuanba tidak begitu penting. Malam itu, halaman dinasti Nanwu tidak damai. Di dalam, dari waktu ke waktu, terdengar suara jatuh segala macam benda, dan orang-orang yang ribut itu patah hati. Qiao Linlang duduk di kursi utama aula, tampak muram, melirik beberapa orang di aula. Orang-orang kuat di dinasti selatan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Masing-masing dan semua orang menundukkan kepala, gemetar ketakutan, karena takut dia akan melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Li Yuanba, nama itu hampir terjepit dari celah di antara gigi Qiao Lin, menunjukkan kemarahannya. Namun, alasan mengapa dia kehilangan kesabaran di sini, sama sekali bukan untuk menemukan masalah Li Yuanba. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih memiliki kecemburuan terhadap Li Yuanba. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak patuh itu bisa hidup sampai hari ini dengan amarahnya? Tanda seru. Tanda seru. Kamu sampah ini. Akhirnya, dia berteriak, membalikkan meja, dan berbalik. Pusat kekuatan dinasti tanpa dinasti semuanya tersenyum pahit setelah dia pergi. Apa yang Anda takutkan pada diri Anda sendiri? Bagaimana Anda menghadapinya? Lagi pula, tidak ada yang mau dipukul oleh Li Yuanba. Mungkin dalam pertanyaan ini, Qiao Linlang tidak akan melakukannya. Tetapi begitu dia memasuki medan perang purbakala, mereka tahu bahwa Qiao Linlang pasti akan melakukannya.